Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru. Sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan motivator dari Ibu Sri Kadarti SPD kepada Ibu Intan dan kepada kita semua sebagai Bapak Ibu Guru. Insya Allah semoga kita nanti bisa melangkah seperti Ibu Intan menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Kepada Ibu Sri Kadarti dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum Ibu Nurhasana serta Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, dan wabilah khusus Bu Intan Bu Intan Mulya Sarani. Saya memanggil hanya Bu Intan aja di belakangnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Robbi. Hari ini kita berkumpul di ruang guru, yang mana ini adalah hajatnya Bu Intan, karena adalah bagian dari kegiatan CGP. Insya Allah seterusnya lancar, tidak ada halangan apapun, karena ini adalah bagian yang memang harus dilaksanakan. Untuk itu semoga Bu Intan selalu sehat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Memang ada jangka waktunya, yang mana CGP itu 9 bulan untuk pelatihan. Memang tidak terasa bagi Bapak Ibu Guru yang tidak mengetahui bahwa kegiatan CGP itu memang banyak sebenarnya, ya memang harus kita bisa merubah. Jadi alhamdulillah dari Kebon Baru 07 ada satu pencetus yang berhasil. Sebenarnya kita juga ada, kemarin ada pengajar praktik tapi mengundurkan diri entah kenapa. Jadi semoga kedepannya ya kita bisa untuk maju, entah itu sebagai CGP atau sebagai praktik penggerak. Karena apa? Sekarang itu tuntutan, bukan dari kepala sekolah, bukan dari sekolah itu sendiri, tapi memang ini tuntutan sebagai tuntutan zaman. Kemungkinan nanti ada peluang yang lebih panjang, lebih luas bila sudah masuk menjadi CGP. Ya, alhamdulillah di Tebet itu sudah banyak, ya sudah banyak, entah itu dari CGP maupun dari penggerak praktik. Nah ini saya mohon semoga Bapak Ibu yang belum menjadi CGP nantinya bisa melanjutkan jejaknya Bu Intan, karena Bu Intan masuk ke gelombang 7 ya. Ini sudah ada gelombang 9. Insya Allah Bapak Ibu yang mengikuti nanti lulus semua ya. Karena kedepannya kita nggak tahu sekolah ini akan dibawa kemana ya. Kemarin itu kita sudah mempelajari kumernya. Nah ini dari guru penggerak ini yang memang akan kita dapatkan, karena pembelajaran itu selalu didapatkan dari CGP. Kemudian nanti tiap hari Sabtu beliau mengadakan lokakarya. Jadi intinya insya Allah Bu Intan dalam melaksanakan kegiatan ini, yang mana membawakan budaya positifnya, insya Allah nanti kepada Bapak Ibu Guru ditularkan sehingga Bapak Ibu Guru mengerti apa sih yang dibawa oleh CGP itu, dan nantinya akan selalu berhubungan dengan kumar. Memang kalau kepala sekolahnya sudah masuk kepala sekolah penggerak, itu mau tidak mau harus berubah semuanya. Nah kalau CGP berarti kita masih dalam ranah merangkak, ibarat kata bayi yang akan baru berjalan, mau berjalan. Jadi di Tebet ada satu kepala sekolah penggerak yang lulus. Alhamdulillah ya, dia mau nggak mau harus merubah sekolah itu langsung menggunakan kumar ya, harus dirubah. Nah alhamdulillah nanti mungkin kedepannya Bapak Ibu sudah bisa masuk CGP semua, kemungkinan kita juga akan merubah
kumernya secara perlahan tapi pasti. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini yang langkah pertama Bu Intan akan menelurkan hasil kerjanya selama dia menjadi CGP. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga memahami apa itu artinya pembelajaran yang diberikan dari Bu Intan, hasil dari selama 2-3 bulan ya. 3 bulan ini mudah-mudahan kita semuanya bermanfaat hasil yang diberikan kepada Bu Intan. Kitanya bisa meniru, karena pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, tapi pembelajaran juga bisa dilaksanakan di luar kelas. Sekali lagi, semoga usaha kemudian kegiatan Bu Intan ini berjalan lancar selama mengikuti CGP dan tidak ada halangan apapun. Dan kepada Bapak Ibu Guru, tolong direspon, diberikan support kepada Bu Intan supaya Bu Intan juga tidak merasa jenuh, karena 9 bulan itu hampir sama dengan orang hamil ya. Bedanya mungkin ada jeda waktunya, orang hamil nunggu melahirkan, tapi Bu Intan nunggu hasil. Semoga hasilnya memuaskan dan nilainya bagus. Amin. Itu saja dari saya. Semoga semuanya Bapak Ibu sehat walafiat dan selalu mendukung dan mensupport kegiatan CGP ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Darti selaku Kepala Sekolah SD Kebon Baru 07 yang telah memberikan sambutan dan motivasi kepada kita. Semoga selanjutnya kita termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, salah satunya dengan melakukan kegiatan calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Nah, untuk kegiatannya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat sebelum Ibu Intan Mulyasarani untuk memberikan presentasi dari implementasinya. Judul yang akan diambil oleh Ibu Intan adalah implementasi budaya positif, dengan judul membangun budaya positif peserta didik melalui kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Kepada Ibu Intan, kita persilakan. Terima kasih Bu Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kebon Baru 07, Ibu Sri Kadarti SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Nur Hasanah SPD, serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN Kebon Baru 07 yang pastinya hebat-hebat, pastinya luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu Guru, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sharing. Terima kasih Bu Kepala Sekolah sudah mengizinkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini. Mohon izin Bapak Ibu Guru, di sini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu Guru. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak pada materi implementasi budaya positif. Dan ini juga salah satu tugas aksi nyata yang sudah saya lakukan, yang sudah saya terapkan di dalam kelas, yaitu membangun budaya positif peserta didik melalui kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Baik, sebelumnya Bapak Ibu Guru, mohon izin saya ingin lihat dulu semangat Bapak Ibu Guru ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Walaupun udah siang, kita harus tetap semangat pagi ya Bapak Ibu Guru supaya tidak lemes. Ini jam-jam rawan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, baik, sebelum mulai saya boleh bertanya, apa sih budaya positif menurut Bapak Ibu Guru? Budaya positif, Pananda? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Apa menurut Bu Ruby budaya positif? Datang ke sekolah
Boleh Bu, kalau di CGP itu semua jawaban tidak ada yang salah. Jadi kalau ada pertanyaan dijawab itu semuanya betul, karena kita adalah Bapak Ibu guru yang hebat. Oke, sekarang saya tanya lagi, kenapa atau apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kira-kira penting gak sih di lingkungan sekolah itu kita punya suasana positif? Perlu, Penting penting, nggak? penting. Kenapa penting suasana positif, budaya positif ada di lingkungan kita? Supaya dapat energi yang positif ya. Kalau sudah negatif kayaknya melangkah aja juga udah males ya. Nah, itu harus kita budayakan positif di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas yang kecil harus kita buat budaya positif agar anak bisa menjadi nyaman. Nah, budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman pada murid pada saat proses pembelajaran. Pastinya kalau budaya positif sudah kita lakukan di sekolah, di dalam kelas khususnya, anak itu akan merasa nyaman berada di dalam kelas. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau misalnya kita lakukan hal negatif atau kita tidak membuat positif di dalam kelas, pastinya anak akan males deh berangkat ke sekolah, gitu ya. Nah, kalau sudah dilakukan, sudah diciptakan budaya positif, pastinya insya Allah anak itu akan merasa aman, nyaman berada di dalam kelas. Kemudian budaya positif itu juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau budaya positif itu juga bisa mendorong anak untuk semangat, untuk mau berpikir bagaimana dia menciptakan sesuatu di dalam kelas, dia menciptakan kreativitas di dalam kelas sehingga dirinya lebih merdeka. Merdeka itu apa sih artinya Bu? Merdeka, bebas, bahagia. Ya, pastinya anak akan merasa aman, merasa bahagia, merdeka bagi dirinya kalau budaya positif itu kita lakukan di dalam kelas. Oke, selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang bisa berlaku baik, bisa berlaku positif karena dia cuma takut sama hukuman. Ya, contoh seorang murid, dia berlaku baik, dia berlaku positif, rajin masuk sekolah, cuman karena takut dihukum sama gurunya. Dia rajin datang ke sekolah tepat waktu, karena kenapa? Kalau nanti terlambat gurunya marah. Dia rajin mengerjakan PR, kenapa? Karena kalau tidak mengerjakan PR gurunya marah. Jadi dia kerjain aja mau benar atau enggak, yang penting dikumpulkan. Ada nggak seperti itu? Ada ya. Oke, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang bisa melakukan hal yang positif karena diiming-imingi dengan penghargaan, reward. Contohnya, kalau yang rajin masuk sekolah selalu tepat waktu, tidak pernah datang terlambat, Bu Intan kasih kamu bintang 1, ditempel di papan. Yang rajin mengerjakan PR dikasih bintang lagi. Akhirnya anak itu lihat bintangnya dia ada berapa, ada 5, ada 3. Supaya bintangnya banyak, dia rajin mengerjakan, dia rajin datang. Tapi dia nggak tahu artinya apa dia datang ke sekolah, hanya untuk mendapat imbalan. Ya, saya pun juga pernah dulu melakukan seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seseorang itu melakukan budaya positif karena kesadaran dia sendiri. Dia tahu nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Dia sadar, kalau saya mau pintar, saya harus rajin belajar. Saya harus disiplin dalam sekolah. Ada nggak yang anak seperti itu? Ada, pasti juga ada. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Dan ini pun juga berlaku untuk diri kita sendiri Bapak Ibu ya.
Kira-kira kita ada di motivasi yang mana dari 3 ini? Ya. Oke. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Jadi ini 5 dasar kebutuhan manusia. Bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang penting dia bisa makan, dia punya rumah, dia sehat. Udah, dia nggak ngerti tujuan hidupnya apa. Yang penting itu saja. Contoh misalnya kalau di dalam kelas, yang penting anak itu datang ke sekolah, datang, jajan, main. Ada nggak yang seperti itu? Dia nggak ngerti mau ngapain di sekolah atau harus bagaimana. Itu kebutuhan dia, Bu. Kalaupun ada yang begitu, memang itu kebutuhan dasar manusia. Mungkin anak itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seseorang yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Istilahnya bagaimana dia bisa diakui nih di lingkungannya. Dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, atau cari perhatian, caper. Nah itu memang kebutuhan dia. Kalau memang ada yang seperti itu, memang itu kebutuhan dia. Ya. Kemudian kebebasan. Seseorang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi orang yang punya kebutuhan ini dirinya ingin bebas. Ya dia nggak suka diatur-atur, dia ingin bergerak mencoba-coba. Mau benar mau salah dia pokoknya ingin bebas. Ya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Nah, ada banyak anak yang seperti ini, inginnya senang, pokoknya inginnya main aja. Ya, sampai mau di kelas main, di lapangan main. Nah, memang itu kebutuhan dasar dia. Kemudian yang kelima, penugasan. Kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Seseorang yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, orang yang seperti ini dia ingin berkuasa. Biasanya karena dia merasa dirinya tuh hebat, pintar. Terkadang anak itu kalau yang merasa dia lebih pintar dari yang lain, pastinya sok berkuasa ya. Kalau apa-apa maunya itu dia yang dipilih, maunya dia yang maju. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Nah itu memang kebutuhan dasar dia. Seseorang yang begitu dia maunya maju, selalu dia mau jadi yang terdepan. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 ini kita berada di posisi yang mana? Teman. Oke. Kira-kira kalau penghukum itu guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi dia gak akan dengerin itu yang lain, pokoknya cara dia benar. Contoh, seorang anak misalnya si Ali datang terlambat. Kamu ini terlambat lagi, sekarang lari keliling lapangan 10 kali. Kamu ini gak ngerjain PR, tulis dalam satu lembar sebanyak 100 kali, berjanji saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Capek. Nah, tapi ada guru yang seperti itu kan? Kamu ini ngobrol, bercanda, berdiri di depan kelas.
Ada. Nah, kalau seperti itu namanya posisi penghukum. Jujur saya juga pernah seperti itu. Ya, pernah saya lakukan anak yang ngobrol berdiri di depan. Pernah. Saya pernah di posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contoh, si Ali tadi terlambat sudah berapa kali, misalnya 5 kali atau 4 kali. Kamu terlambat lagi. Padahal Bu Intan mengharap kamu itu bisa datang lebih pagi, karena kamu tuh sebenarnya anak yang pintar, tapi kamu sering datang terlambat. Nah, anak itu merasa bersalah nggak? Pastinya merasa bersalah. Terus kemudian misalnya anak yang biasanya nilainya bagus tiba-tiba nilainya jelek. Kok kamu bisa sih nilainya segini? Padahal ibu mengharap kamu bisa nilainya lebih tinggi loh dalam ujian. Pernah nggak ada begitu? Pernah pasti ya. Nah, itu pasti anak akan merasa, ya kok Bu Intan bilang begitu sih, saya jadi merasa bersalah nih, telah mengecewakan gurunya. Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian teman. Nah, posisi teman pada guru bisa positif, bisa negatif. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lainnya. Dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Contoh, si Ali tadi kan terlambat. Terus saya pas jaga piket di depan. Ayo cepat Ali masuk barisan. Nanti Bu Intan gak laporin ke guru piketnya, Bu Intan gak catet kok. Udah cepat masuk barisan. Gitu. Soalnya kan kamu sering bantuin Bu Intan koreksi, sering bantuin Bu Intan bawain tas. Nah, itu kan dia merasa gurunya itu teman dia kan, menganggap sebagai teman dia. Nah, jadi si Ali itu hanya senang sama Bu Intan aja, soalnya Bu Intan baik. Coba kalau misalnya Bu Nur yang di depan, kamu terlambat, baris di situ, catat dulu di guru piketnya. Nah, jadi akhirnya si Ali itu gak mau sama guru yang lain. Dia hanya tergantung sama Bu Intan dan dia berharap Bu Intan yang selalu jaga di depan. Nah, itu sebagai teman dalam posisi negatif, ya. Jadinya dia ketergantungan sama guru yang baik saja. Nah, positifnya dia bisa kita ajak kerja sama. Jadi sebagai teman itu bisa positif, bisa negatif. Nah, sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya guru yang di posisi pemantau itu dia lebih baik dari penghukum, hanya juga memberikan hukuman juga, hanya menawarkan. Misalnya, Ali kamu kan terlambat 10 menit, konsekuensinya jam pelajaran kamu jadi ditambah ya 10 menit ke depan. Jadi kamu pulangnya lebih lama dari teman-teman kamu. Nah, itu konsekuensi. Tetap dihukum, tapi dia ada konsekuensinya. Oke, kemudian posisi manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi pada permasalahannya. Nah, guru yang di posisi manajer itu, dia itu tidak menyalahkan murid, tapi dia membuat bagaimana murid bisa mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan atau peraturan yang dia langgar. Misalnya si Ali datang terlambat, kita selidiki dulu, kenapa sih kamu sering terlambat? Kita harus tahu dulu alasannya, jangan kita langsung marahin, kamu nih setiap hari terlambat gitu. Nah, kemudian kita tanya, terus kamu maunya bagaimana? Kamu bisa merubah tidak? Nah, jadi posisi manajer itu kita harus buat anak itu berpikir bagaimana dia merubah sifat dia yang negatif supaya bisa menjadi baik. Kita ajak dia berpikir, tapi kadang-kadang gak sabar juga kan Bu, gregetan yang ada ya, dia lagi. Nah, saya jujur sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga sering begitu, kamu lagi.
Nah, akhirnya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya berusaha sebisa mungkin untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Ya, kira-kira dari 5 posisi ini paling banyak di posisi mana? Guru-guru. Kira-kira di posisi mana Pak Nanda? Penghukum. Saya juga dulu begitu Pak, sering banget. Apalagi murid saya luar biasa di kelas. Ya. Tapi coba kita sekarang berusaha menjadi posisi kita manajer. Karena anak itu kalau kita marahin merubah nggak sifatnya dia? Tetap aja kan? Iya kan? Kita marahin tetap aja malas. Karena dia tidak, otaknya tidak kita buka buat berpikir apa yang dia lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini kita bisa lakukan dengan cara restitusi. Ada yang pernah dengar nggak restitusi? Restitusi. Belum ya? Ini juga saya dapatnya di pendidikan, Bu. Oke, restitusi yaitu salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif. Ya, itu salah satu cara untuk menanamkan budaya positif. Ya, budaya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sendiri apa sih kira-kira? Coba Bu Emma, disiplin positif itu apa kira-kira? Mencontohkan hal-hal yang baik, menerapkan hal-hal yang baik. Iya, Pak Ferry, menurut Pak Ferry disiplin positif itu apa? Kebiasaan yang dilakukan untuk menjadi baik. Iya. Oke. Nah, disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi bentuk kontrol diri kita, bentuk kontrol diri anak untuk mencapai satu tujuan yang mulia. Apa sih tujuan dia di sekolah? Apa sih tujuan dia datang ke sekolah? Nah, dia harus kontrol diri dia. Itu yang dikatakan disiplin positif. Oke. Nah, ada 3 tahapan dalam menerapkan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti saya juga ada contoh praktik melakukan restitusi. Nah, 3 tahapan ini dinamakan segitiga restitusi. Ya, 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, 3 tahapan ini dinamakan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga ini dinamakan proses menciptakan bagaimana murid itu memperbaiki kesalahannya dia. Dia jadi tahu dengan adanya segitiga tahapan restitusi ini, dia jadi tahu bagaimana dia memperbaiki kesalahan dia. Nah, latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu membangun budaya positif, peserta didik melalui kesepakatan bersama yang dibuat adalah yang melatar belakangi salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan menurut Ki Hajar Dewantara juga, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman. Nah, Bapak Ibu, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator yang menjembatani anak-anak dalam menuntun
Bagaimana kita tuntun anak itu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin? Ya, kita harus buat anak itu bahagia. Dan ini juga adalah salah satu yang melatar belakangi kurikulum Merdeka saat ini. Jadi kita harus buat anak itu bahagia, merdeka, tanpa. Beda nggak kira-kira kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Beda. Kalau kesepakatan tadi kita buat bersama dengan murid, sepakatnya mau gimana kelasnya? Tertib misalnya. Nah, terus bagaimana supaya kelas itu bisa tertib? Nah, diterapkan dengan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan diyakini bersama oleh guru dan murid. Guru dan murid menjadi lebih dekat. Kita sama murid jadi lebih dekat. Tidak ada anak canggung ngomong ke guru, takut ngomong ke guru. Kemudian membiasakan murid untuk menerapkan budaya positif sehingga menjadikan murid yang berkarakter positif. Ya. Oke. Nah, ini saya kasih lihat pelaksanaan kesepakatan kelas yang saya buat. Jadi dari kesepakatan kelas kemudian kita terapkan menjadi keyakinan kelas. Oke. Ini videonya menjelaskan dulu kita yang pertama langkahnya apa sih maksud dan tujuan kesepakatan kelas. Kemudian kita susun kesepakatan kelas itu bersama murid. Jangan hanya gurunya yang bikin kesepakatan kelas. Kalau gurunya yang bikin itu namanya peraturan. Kita dengarkan anak-anak maunya apa kesepakatan kelasnya. Kita susun bersama. Oke, kemudian supaya dia lebih happy, kita dekor papan kesepakatan kelasnya. Libatkan semua anak juga supaya anak merasa oh dia berada di kelas, diakui sama gurunya. Nah, ini ada 13 kesepakatan yang sudah disepakati di kelas 4D. Tertib, tepat waktu, jujur, bekerja sama, peduli, bertanggung jawab, percaya diri, menghargai, bicara bergantian, bermain bersama, berbagi, kelas bersih dan rapi, berusaha melakukan yang terbaik. Nah, ini kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nah, kemudian dari kesepakatan ini bagaimana menerapkan supaya tertib, bagaimana supaya tepat waktu, bagaimana supaya jujur, kita buat, kita terapkan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini penerapan keyakinan kelas.
Nah, jadi semua anak menulis di stick note. Apa sih bilangnya itu stick note? Tempelan. Jadi sesuai isi hatinya dia, bagaimana dia menerapkannya. Dan kita tidak boleh menolak gurunya. Bebas ya, mau bikin berapa keyakinan kelasnya. Nah, ini anak semua nulis. Anak semua nulis. Jadi memang yang ditempel itu nanti tulisan dia. Apa ini? Kok saya bilangnya stick note. Post-it. Post-it kan yang kecil kan? Post-it ya? Iya. Kalau aku itu Nah, post-it. semua anak nulis. Jadi semua anak bisa berkembang, bisa mengeluarkan idenya dia. Yang anaknya pendiam pun pasti bisa mengeluarkan. Oke. Nah, setelah ditulis kita buat hiasan. Jadi bagaimana anak itu kreatif. Nah, kita tempel, yang tempel juga anak. Dari origami, Bu. Origami yang besar. Jadi biarkan aja anaknya itu berkreativitas, gimana dia mau caranya, gimana mau modelnya. Tulisan sambungnya, pokoknya itunya dia sendiri, Bu, kreativitas dia sendiri. Nah, yang sudah ditulis ditempel di situ. Jadi dia yakini apa yang dia tulis. Anak-anak dikasih tugas nempel-nempel gini juga senang kan, Bu? Jadi nggak hanya belajar yang serius aja nulis. Kasih tugas ini aja udah setengah hari, Bu, dia, Bu. Iya kan? Jadi anak juga belajar itu karena sekarang itu kenapa kurikulum merdeka, yaitu memang kata Ki Hajar Dewantara, anak itu harus merdeka. Jangan melulu belajar pusing gitu. Contoh kan yang anak dari kelas Pak Edi aja udah gak pernah nangis kan, Bu? Iya kan? Yang tadinya gak pernah masuk, dia happy sampai kemarin bikin tarian dia ikut. Ya, jadi ya itu anak itu kan butuh pengakuan juga ya. Kalau dia diikut sertakan semua seperti ini, artinya oh kita diakui di kelas. Bu gurunya gak hanya kenal anak yang pinter aja. Nah, sekarang kita lihat nih keyakinan kelasnya nih, Bu. Apa aja nih tulisan anak-anak nih. Nih, percaya diri.
kelas bersih dan rapi, kita harus sapu dan pel. Jujur, tidak berkata bohong, bertanggung jawab jika membuat kesalahan, tertib, tidak berisik di kelas, berbagi bersama teman. Itu murni tulisan anak-anak. Dia yakini. Dan alhamdulillah setelah saya terapkan ini, suasana kelas juga menjadi nyaman, aman, dan anak-anak happy sih. Kita kalau melihat anak happy juga seneng nggak ngajarnya? Seneng kan? Makanya sekarang nggak usah ruwet-ruwet, Bu, anak nggak bisa ini, nggak bisa itu. Gitu, karena memang anak itu harus bahagia, ya, harus bahagia sesuai alam dan zaman, ya. Alamnya dia kan dia anak-anak harus happy. Oke. Kemudian saya mau kasih unjuk contoh praktek segitiga restitusi. Jangan lihat aktingnya ya Bu, karena saya nggak bisa akting. Ada kasusnya seorang siswa bernama Azam. Di kelas saya pasti terkenal nama Azam. Tertidur di dalam kelas pada saat saya menerangkan pelajaran. Kira-kira kalau kita menemukan anak begini, kita marah nggak? Nggak dibangunin, difoto. Terus habis itu kita marah pasti nggak? Udah dia selalu buat ulah, terus kita nerangin dia tidur. Kita udah ngomong capek-capek dia tidur, enak banget kan? Saya suruh tidur, betul Bu. Kadang-kadang saya juga begitu Bu. Tapi nggak ditanya dia kenapa tidurnya. Nanti kalau dia bangun. Ini hanya contoh praktik ya Bu. Contoh gimana kita menjalankan tahapan segitiga restitusi tadi. Kita tanya dulu kenapa dia tidur. Kenapa bisa sampai tidur jam 12 malam? Mama aku pengen. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan segitiga restitusi. Jangan kita langsung hukum anaknya. Kita harus cari tahu dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Ya, kenapa dia bisa tidur di dalam kelas? Ternyata dia tidurnya malam karena main. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ika Mulyasani. Semoga
nanti lokakaryanya berjalan dengan lancar sampai bulan Juli berarti ya Bu Intan ya. Mudah-mudahan bulan Juli selesai 9 bulan. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai juga kegiatan kita di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Intan, oh iya, apa yang sampai dulu ya Bu, apa yang disampaikan oleh Ibu Intan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya robbal alamin. Ada sedikit saran, ada sedikit motivasi juga dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Nur Hasanah. Kepada Ibu Nur Hasanah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Intan sebagai guru CGP ya, CGP. Terima kasih atas presentasinya, sangat bermanfaat untuk kita semua, sangat bagus dari suara, dari lafal, dari bahasa, dari ekspresi, semuanya cukup bagus ya. Dari contoh-contoh juga semua bagus ya. Terima kasih, kita mendapatkan ilmu dari pengalaman Bu Intan. Bu Nur Hasanah. Oke, kita akhiri sudah kegiatan kita di siang hari ini. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.